pengertian genre sastra. Genre sastra berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti jenis. Ahli pertama dalam menentukan genre yaitu Aristoteles. Dalam tulisannya Poetice, Aristoteles mengungkapkan bahwa karya sastra berdasarkan ragam perwujudannya terdiri atas 3 macam, yaitu epik, lirik, dan drama. Istilah epik sekarang dikenal dengan prosa dan lirik sekarang dikenal dengan sebutan puisi, sementara istilah drama sampai saat ini masih digunakan. B. Puisi. Puisi merupakan karya sastra yang menggunakan gaya bahasa yang khas. Penyusunan kata dalam puisi lebih padat namun memiliki makna yang luas. Sehingga dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, di sekolah ada istilah parafrase puisi, yaitu pengungkapan kembali mengenai suatu konsep dengan cara lain tanpa dengan mengubah maknanya. Unsur puisi. Dalam puisi terdapat beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tema. Puisi biasanya memiliki tema yang spesifik seperti cinta, alam, kesedihan, atau keindahan. Tema ini harus dijelaskan dengan baik agar pembaca dapat memahami pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, ada struktur. Struktur puisi melibatkan pengaturan kata dan kalimat dalam baris dan bait. Penyair dapat memiliki berbagai jenis struktur seperti soneta, pantun, atau syair, tergantung pada gaya dan tema puisi. Yang ketiga, kata-kata. Pilihan kata-kata yang tepat sangat penting dalam puisi. Penyair harus memiliki kata-kata yang mengekspresikan ide-ide dengan jelas dan kuat, serta dapat membangkitkan imajinasi pembaca. Yang keempat, ada irama. Puisi biasanya memiliki irama atau ritme yang unik, dapat dicapai melalui penggunaan rima, repetisi, atau penggunaan pola nada tertentu. 5. Imaji. Puisi seringkali membangkitkan gambaran atau imajinasi yang kuat dalam pikiran membaca. Imajinasi ini dapat dicapai melalui penggunaan metafora, simbolisme, dan gambaran yang kaya. 6. Suasana. Puisi seringkali menciptakan suasana yang unik atau perasaan yang kuat. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan kata-kata yang kuat dan imaji yang kuat, serta melalui pengaturan irama dan struktur yang tepat. 7. Gaya bahasa. Gaya bahasa atau gaya penulisan yang digunakan dalam puisi dapat mempengaruhi pesan yang ingin disampaikan. Penyair dapat menggunakan berbagai jenis gaya bahasa, seperti bahasa formal atau bahasa sehari-hari, tergantung pada tujuan dan tema puisi. Jenis-jenis puisi. Jenis puisi terbagi menjadi 2, yaitu jenis puisi lama dan jenis puisi baru. Berikut jenis puisi lama. Jenis puisi lama ada 1. Mantra. Mantra adalah ujaran lisan dengan rima yang ketat. Penyusunan bunyi-bunyian tersebut tidak perlu mengedepankan arti. Mantra dimitoskan memiliki kekuatan gaib. Oleh karena itu, jenis puisi ini dijadikan sebagai bacaan untuk mengobati orang sakit. Contohnya, gelang-gelang si gali-gali, malukut kepada padi, air susu kerus asalmu jadi, aku sapa tidak berbunyi. 2. Pantun. Pantun merupakan jenis puisi yang memiliki bentuk pada pola yang tepat. Bentuknya 4 baris untuk tiap baitnya. Masing-masing baris berpolakan A, B, A, B. Tiap baris tersebut terdiri dari 8-12 suku kata. Contohnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. 3. Karmina. Karmina merupakan sejenis pantun tetapi isinya lebih pendek. Pantun bentuknya yang pendek membuat karmina juga disebut sebagai pantun kilat. Contohnya, buah matoa sulit didapat,
sudah tua belum juga tobat. 4. Seloka. Seloka merupakan puisi dengan pola A yang memiliki sampiran dan sisi. Namun selebihnya seloka mirip dengan pantun. Contohnya, candu dibungkus kain palas, makan di mata bilas, mandi segan keras malas, harta orang hendak digelas. 5. Gurindam. Gurindam merupakan jenis puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 2 baris dengan pola A. Isinya gurindam adalah nasihat atau petua. Contohnya, pikir dulu sebelum berkata supaya terletak silang sengketa apabila anak tak dilatih. Jikaulah besar bapaknya letih, kurang pikir kurang disiasat, tentu dirimu kelak tersesat. 6. Syair. Syair merupakan jenis puisi dengan ciri tiap bait berisi 4 baris berpola A. Isi syair adalah nasihat atau cerita yang berisi hikmah. Contoh, ilmu didapat tiada cepat, meski sabar hatinya kuat, moga Tuhan berikan rahmat, maka jaga hati serta niat. 7. Talibun. Talibin merupakan pantun genap, tiap baitnya terdiri dari 6, 8, atau 10 baris. Beberapa talibun ditulis juga dalam 6-12 baris, dalam tiap baitnya berpola A. Contoh, pergi merantau jauh ke negeri seberang, janganlah lalai membawa pembekalan berupa makanan. Jika tersesat di perjalanan, ingatlah peta yang kau bawa. Serta jangan malu mendatangi orang untuk bertanya jika engkau berbuat baik kepada semua orang. Niscaya kebaikan pula yang akan engkau dapatkan. Sesudah engkau akan dapat pahala. Di dunia pun bahagia. Jenis-jenis puisi baru. 1. Balada. Balada merupakan jenis puisi yang berbentuk kisah atau cerita. Bentuknya yang bercerita membuat jenis puisi ini memiliki alur, tokoh, dan latar cerita. 2. Himne. Himne merupakan jenis puisi yang berisi puji-pujian kepada Tuhan, tanah air, atau pahlawan. 3. Ode. Ode merupakan puisi jenis yang berisi sanjungan kepada orang yang berjasa, baik berjasa kepada dirinya maupun kepada tanah air. 4. Epigram. Epigram merupakan puisi yang berisi tuntunan, ajaran Tuhan, ajaran hidup, atau nasihat. 5. Romansa. Romansa atau disebut dengan romansa merupakan puisi yang berisi luapan perasaan cinta, kasih, baik berbentuk perasaan rindu, cemburu, bahagia, dan sedih. 6. Elegi. Elegi merupakan puisi yang berisi perasaan sedih, tangis, duka, dan lara. Berbeda dengan romansa, puisi jenis ini melingkupi perasaan yang lebih luas, misalnya peperangan, bencana kemanusiaan, kemalangan nasib, dan lainnya. 7. Satire. Satire merupakan puisi yang berisi sindiran atau kritikan. Sindiran atau kritikan tersebut dapat ditunjukkan sebagai suatu kritik sosial terhadap masyarakat atau terhadap pemerintahan. Prosa. Prosa merupakan jenis karya sastra yang biasanya menggunakan makna denotatif, walaupun terkadang ada sisipan kata kiasan, namun itu berfungsi untuk memperindah tulisan. Dalam KBBI dijelaskan bahwa prosa adalah karangan bebas. Prosa juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama merupakan prosa bahasa Indonesia yang belum terpengaruhi budaya barat, sementara prosa baru ialah prosa yang dikarang bahasa tanpa aturan apapun. Prosa lama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Bersifat statis. B. Diferensiasi sedikit. C. Bersifat tradisional. D. Terbentuk oleh masyarakat dan hidup di tengah-tengah masyarakat atau anonim. E. Tidak mengindahkan sejarah atau perhitungan tahun. F. Bahasanya menunjukkan bentuk-bentuk yang tradisional. G. Sifatnya fantastis atau khayal. 2. Prosa baru merupakan karangan yang timbul setelah mendapatkan pengaruh sastra atau budaya barat. Prosa lama sebagian dari strukturalnya sudah terpengaruhi oleh budaya asing. Contoh prosa baru yaitu A. Roman. B. Novel. C.
Terpen. D. Riwayat. E. Kritik. F. Resensi. G. Esai. Drama. Yang pertama, pengertian drama. Perlu diketahui bahwa drama merupakan jenis karya sastra dengan bentuk lakon penyajian drama. Berbeda dari bentuk karya sastra lainnya, yakni tersusun atas dialog dan juga narasi. Drama juga merupakan sebuah cerita dengan menggunakan dialog antara karakter-karakter yang terlibat dalam cerita tersebut. Drama biasanya dipentaskan di atas panggung oleh para aktor yang memerankan karakter-karakter dalam cerita tersebut. Unsur-unsur drama. Di dalam drama terdapat beberapa unsur, yaitu tema, alur, tokoh, latar, dan amanat. A. Tema. Tema adalah gagasan utama atau ide yang disampaikan oleh penulis dalam suatu karya sastra. Tema dapat berupa pesan moral, nilai-nilai, ideologi, atau konsep-konsep abstrak yang ingin disampaikan oleh si penulis. B. Alur. Adalah urutan peristiwa yang terjadi dalam suatu cerita atau karya sastra. Alur mencakup awal, tengah, dan akhir cerita, serta bagaimana karakter-karakter mengalami perkembangan dan menghadapi konflik. C. Tokoh. Adalah karakter-karakter dalam suatu cerita atau suatu karya sastra. Tokoh dapat berupa protagonis, antagonis, dan karakter pendukung lainnya. Tokoh memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu yang membuat mereka unik dan mempengaruhi jalan ceritanya. D. Latar. Adalah pengaturan tempat dan waktu dalam suatu cerita atau karya sastra. Latar memberikan konteks dan atmosfer yang mempengaruhi cerita dan karakter-karakter di dalamnya. E. Amanat. Adalah pesan moral atau nilai yang ingin disampaikan oleh penulis dalam suatu cerita atau karya sastra. Amanat dapat berupa nilai-nilai positif, ideologi, kritik sosial, atau pesan-pesan penting lainnya yang ingin disampaikan si penulis kepada pembaca. Jenis-jenis drama terdiri dari drama komedi, drama tragedi, dan drama musikal. A. Drama komedi. Drama komedi merupakan drama yang bertujuan untuk menghibur dan membuat penonton tertawa dengan menggabungkan unsur humor dalam ceritanya. Biasanya, drama komedi menceritakan kisah kehidupan sehari-hari dengan karakter yang lucu dan situasi kocak. Contohnya yaitu seperti Opera Van Java adalah sebuah acara televisi komedi yang populer di Indonesia. Acara ini menampilkan sketsa komedi dengan gaya tradisional Jawa yang kental. B. Drama tragedi. Drama tragedi merupakan drama yang memfokuskan pada perjuangan karakter utama untuk mengatasi kegagalan atau tragedi yang dialaminya. Drama tragedi seringkali mengangkat kisah-kisah yang mengandung unsur konflik yang kompleks dan emosional. Contohnya yaitu seperti Roro Jonggrang, salah satu legenda yang terkenal di Indonesia dan telah diadaptasi menjadi berbagai bentuk drama. Cerita ini menceritakan tentang seorang raja yang meminta Roro Jonggrang untuk menjadi istrinya. Namun Roro Jonggrang menolak dan meminta raja untuk membangun sebuah candi dalam semalam. Dalam cerita ini terdapat unsur tragedi yang menegangkan. C. Drama musikal. Drama musikal merupakan drama yang menggaungkan dialog dan lagu-lagu di mana penonton tidak hanya menyaksikan aksi para pemain tetapi juga mendengarkan musik dan menyaksikan koreografi yang menarik. Drama musikal biasanya menggunakan lagu-lagu sebagai bagian integral dari cerita dan memberikan kesan yang lebih dramatik. Contohnya yaitu seperti Laskar Pelangi. Laskar Pelangi adalah sebuah novel yang terkenal di Indonesia yang kemudian diadaptasi menjadi film dan drama musikal. Cerita ini menceritakan tentang perjuangan sekelompok anak muda dalam menghadapi kesulitan di sebuah pulau kecil di Indonesia. Drama musikal atau Laskar Pelangi menampilkan musik dan tarian tradisional Indonesia yang memukau dan menyentuh.